Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Asahaf dari Prodi Sistem Informasi akan menerangkan tentang pengendalian dalam sistem informasi akuntansi. Kita akan membahas ancaman-ancaman yang akan timbul pada sistem informasi akuntansi itu sendiri. Oke, untuk ancaman yang pertama yakni kehancuran karena bencana alam dan politik. Kehancuran karena bencana alam dan politik ini bisa diakibatkan oleh seperti kebakaran, terus tanah longsor, gempa bumi, angin puting beliung. Untuk sisi politiknya biasanya ini bisa ditimbulkan karena perang. Karena perang itu bisa. Untuk ancaman yang kedua, kesalahan pada software dan tidak berfungsinya peralatan. Jadi SIA ini menggunakan software untuk melakukan kerjanya. Jadi kesalahan pada software biasanya timbul seperti error pada aplikasi yang dipakai untuk SIA, atau seperti terjadinya pemadaman listrik. Kedua, konslet pada hardware atau yang lain. Untuk yang ancaman ketiga yakni tindakan yang tidak disengaja. Tindakan tidak disengaja ini biasanya itu atas kelalaian pegawai. Jadi pegawai ketika kita sudah memasuki suatu organisasi atau perusahaan, maka setiap tahapannya itu ada. Jadi jika pegawai itu lalai sehingga ceroboh mengakibatkan kegagalan pada suatu hal, maka itu bisa dianggap tindakan yang tidak sengaja, ancaman yang tidak disengaja. Untuk yang terakhir ini ancaman tindakan yang disengaja. Ini biasanya berbau dengan beberapa oknum yang ada di perusahaan, di mana disengaja ibarat seperti korupsi atau pensabotasean suatu software atau hardware dalam pengoperasian SIA. Oke, untuk yang selanjutnya yakni kita bahas pengertian tentang pengendalian akuntansi secara umum adalah prosedur dan dokumentasi yang terkait untuk mengamankan aset, melaksanakan dan mencatat transaksi keuangan dan memastikan keadaan catatan keuangan. Jadi secara umum accounting control ini untuk mengamankan aset, mencatat dan melaksanakan struktur keuangan perusahaan atau organisasi. Untuk yang secara sistem pengendalian internal sistem informasi akuntansi sendiri, ini adalah metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi atau perusahaan, mengecek ketelitian dan dapat dipercaya tidaknya data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijaksanaan. Jadi untuk sistem informasi akuntansi ini sendiri mendorong semua pihak yang terlibat di dalamnya untuk bekerja sesuai dengan kebijaksanaan yang telah disepakati oleh suatu perusahaan atau organisasi. Untuk kedua, fungsi pengendalian pada SIA. Fungsi pengendalian pada SIA ini dibagi menjadi 4. Untuk pada pengendalian sistem informasi akuntansi ini juga memiliki fungsi. Untuk fungsi yang pertama, melindungi harta organisasi atau perusahaan dari tindakan-tindakan yang merugikan, seperti misalnya itu kayak pencurian, korupsi, dan kerusakan yang lain. Untuk fungsi yang kedua yakni mengecek kerusakan data akuntansi. Jadi kita tadi sudah melindungi, jadi kita mengecek apakah data akuntansi ini benar-benar valid atau tidak, sehingga tidak ada kecurangan-kecurangan nanti. Terus yang ketiga, meningkatkan efisiensi usaha dalam berproses. Hal ini dimaksud untuk menghindari pengulangan kerja yang tidak perlu. Jadi meningkatkan efisiensi kerja ini agar produksi itu lebih cepat dan tidak
lambat dan tidak membuang-buang waktu sehingga mengakibatkan kerugian pada perusahaan. Untuk yang keempat adalah mendorong ditaatinya kebijakan yang sudah ditetapkan. Jadi mendorong seluruh elemen yang terlibat di dalamnya itu untuk bekerja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan atau organisasi. Jenis-jenis pengendalian internal sistem informasi akuntansi ini di dalam hal berdasarkan lingkupnya dibagi menjadi dua, yakni pengendalian akuntansi yang berfungsi untuk mengamankan sumber daya organisasi atau perusahaan dari penyalahgunaan dan menjaga kecermatan data akuntansi. Untuk yang kedua, pengendalian administratif ini yang berfungsi mendorong efisiensi dan mengupayakan agar kebijakan ataupun tujuan manajemen dapat tercapai dengan baik. Kalau jenis-jenis pengendalian dipandang dari segi permasalahan ini dibagi menjadi tiga, yakni pengendalian preventif, di mana pengendalian ini itu kita mengantisipasi kemungkinan kejadian atau ancaman yang akan datang. Jadi ini ibarat kita merencanakan, jika ada masalah A, maka kita harus menyelesaikannya dengan gimana? Jika ada masalah B, kita harus menyelesaikannya dengan cara apa? Untuk pengendalian dari sudut pandang permasalahan yang kedua, yakni pengendalian detektif, di mana kita sudah mengetahui masalahnya, kita cari akar permasalahannya, nanti baru kita selesaikan. Jadi untuk yang pertama tadi kita memplanning, kita menggambarkan jika masalah A seperti apa, jika masalah B seperti apa, kita selesaikan dengan bagaimana. Kalau yang kedua ini sudah kita meneliti mencari, sudah terjadi masalah, kita meneliti mencari masalah itu sumbernya dari mana. Untuk yang ketiga, yakni pengendalian korektif, di mana ini berfungsi untuk mengoreksi kejadian atau masalah-masalah yang telah diteliti oleh pengendalian detektif tadi. Jadi yang pertama itu kita merencanakan kemungkinan yang akan terjadi. Kedua, kita mencari sumber masalah. Yang ketiga, kita mengoreksi dari sumber yang telah kita terima tadi. Dalam pengendalian sistem informasi akuntansi ada beberapa pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya pengendalian tersebut. Untuk yang pertama yakni manajemen, merupakan tanggung jawab manajemen untuk menciptakan pengendalian internal yang efektif. Secara khusus seperti CEO harus merancang suasana di puncak susunan untuk kesadaran dan akan pengendalian di seluruh organisasi atau perusahaan. Yang kedua yakni dewan direksi. Dewan direksi dan komite audit. Anggota dewan direksi sebagai bagian dari pengatur umum dan tanggung jawab terhadap kekeliruan, harus menentukan bahwa manajemen telah memenuhi ketanggung-jawabannya untuk menciptakan dan memelihara pengendalian internal. Jadi dewan direksi ini bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum untuk memastikan bahwa kinerja yang telah dilakukan sesuai dengan tanggung jawab yang telah disepakati. Yang kedua yakni auditor internal. Auditor internal ini harus memeriksa dan mengevaluasi kecukupan pengendalian internal suatu entitas secara periodik dan membuat rekomendasi untuk perbaikan, tapi mereka tidak memiliki tanggung jawab utama untuk menciptakan dan memelihara pengendalian internal. Jadi auditor internal ini hanya bertugas untuk memeriksa dan mengevaluasi, tapi tidak bisa mengubah apa yang sudah ada pada isi informasi tersebut. Untuk yang keempat yakni personil entitas lainnya. Peran dan tanggung jawab dari semua personil lain yang menyediakan informasi kepada atau menggunakan informasi yang disediakan oleh sistem yang mencakup pengendalian internal
harus memahami bahwa mereka memiliki tanggung jawab. Jadi personil entitas lainnya ini seperti kayak karyawan atau yang lainnya bagian-bagian, mereka itu memiliki fungsi dan tanggung jawab masing-masing untuk memberikan informasi atau menerima menggunakan informasi tersebut. Yang kelima yakni auditor independen. Sebagai hasil dari prosedur audit laporan keuangan, seorang auditor eksternal mungkin akan menemukan kekurangan dalam pengendalian internal yang akan dikomunikasikan kepada manajemen, komite audit, dan dewan direksi bersama dengan rekomendasi perbaikan. Jadi auditor independen ini hasil dari diskusi atau laporan keuangan dari pihak internal seperti manajemen, dewan direksi bersama dengan rekomendasi pembaruan. Jadi dalam pengendalian sistem informasi akuntansi ini ada beberapa komponen. Yang pertama yakni lingkungan pengendalian, di mana ini di dalamnya biasanya terdapat orang-orang yang terlibat dalam pengendalian sistem informasi akuntansi, baik itu suatu manajemen organisasi atau perangkat software atau hardware. Itu bisa kita lihat di lingkungan pengendalian. Untuk aktivitas pengendalian ini biasanya ini berupa kebijakan atau prosedur yang sudah disepakati oleh suatu organisasi dan atau perusahaan untuk menjalankannya. Yang ketiga yakni penilaian risiko, di mana organisasi harus sadar akan organisasi atau perusahaan harus sadar akan resiko yang akan dihadapi ke depannya, baik itu resiko internal atau eksternal. Yang kelima adalah informasi dan komunikasi. Setiap perusahaan dan organisasi itu memiliki suatu informasi dan komunikasi, karena bila mana kita tidak melakukan suatu komunikasi atau kontak, baik melakukan secara langsung atau tidak langsung, itu maka kita tidak akan mendapatkan informasi yang akurat dan aktual. Bahkan itu bisa menjadi kesalahan fatal dalam suatu laporan audit keuangan. Kelima, pengawasan. Seluruh proses di atas itu dilakukan dengan diawasi secara runtut. Jadi bukan hanya saat baru masuk kita awasi, tapi namun dari tahap per tahap kita awasi sehingga menghasilkan suatu informasi atau produk yang baik. Adapun lingkungan pengendalian sistem informasi akuntansi. Lingkungan pengendalian sistem informasi akuntansi ini biasanya memiliki beberapa faktor. Yakni faktor pertama yakni komitmen atau integritas dan nilai-nilai etika, di mana faktor ini biasanya setiap karyawan atau yang terlibat dalam pengendalian ini harus memiliki komitmen dan memiliki integritas kepada suatu perusahaan atau lembaga tertentu. Yang kedua, filosofi pihak manajemen dan gaya beroperasi. Filosofi pihak manajemen dan gaya beroperasi ini biasanya kita melihat dari segi gimana sih suatu organisasi ini, gimana sejarahnya, gimana perjalanannya, gimana gaya beroperasinya suatu perusahaan atau organisasi tersebut. Yang ketiga yakni struktur organisasi. Jelas kalau kita membuat suatu perusahaan atau mengikuti suatu organisasi, kita membuat struktur mulai dari atas ketua hingga ke bawah, yaitu anggota atau karyawan. Yang keempat ada badan audit atau dewan komisaris, di mana badan audit ini untuk memeriksa keuangan atau hal-hal yang lain. 5. Metode untuk memberikan otoritas dan tanggung jawab, di mana ini biasanya dilakukan untuk melihat skill setiap orang, di mana bahwa orang ini tuh pantas, si A pantas ditempatkan di bagian mana, si B pantas ditempatkan di bagian mana. Yang keenam yakni kebijakan dan praktek dalam sumber daya manusia. Jadi kebijakan dan praktik-praktik dalam sumber daya manusia ini juga diperhitungkan, karena setiap kebijakan akan mempengaruhi kinerja suatu perusahaan atau organisasi. Yang ketujuh yakni pengaruh eksternal, di mana ini pengaruh ibarat ada oknum dari luar ingin ikut campur suatu kebijakan dalam organisasi atau kebijakan perusahaan, maka itu bisa
sebagai ancaman atau sebagai peluang. Sekian pemaparan tadi, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.